teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali teman-teman untuk kembali mengikhlaskan niat kita lillahi taala. Jangan sampai waktu yang kita gunakan tidak diniatkan lillahi taala. Karena kalau begitu maka kita sebenarnya cukup merugi. Dan kita juga berusaha agar serius mempelajari apa yang akan kita pelajari. Jadi jangan sampai hanya sekadar hadir, sekadar pengen tahu, enggak, tapi benar-benar kita niatkan untuk tafakuh fiddin. Karena teman-teman bayangkan bahwa para sahabat saja itu mereka rutin tafakuh fiddin setiap harinya. Mereka belajar agama terus setiap hari. Nasihat itu 2 kali seminggu. Jadi majelisnya Nabi SAW itu ada majelis tafakuh, majelis belajar, dan ada majelis nasihat. Kalau majelis nasihat itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Wow. Tapi kalau majelis pengajian Quran, pengajian hadis, pelajari fikih, itu setiap hari. Itu setiap hari. Terkhusus mereka yang ada di Masjid Nabawi sebagai santri, Ashabus Suffah. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Kita sepekan sekali ini sudah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga karena banyak juga pengajian-pengajian lain. Jadi agar teman-teman bisa ikut juga pengajian lain. Dan ada juga pengajian Fathul Muin yang diasuh oleh guru kami Syekh Labib. Itu setiap hari Selasa dan hari Ahad. Cuma waktunya beda. Waktunya beda, nanti informasi bisa dilihat di Syafi'i di akun Instagram. Cuma dia nggak live Zoom. Benar ya, Mas Bang Zul ya? Dia nggak live Zoom. Jadi, tapi ada di YouTube. YouTube ada. Ada di YouTube. Jadi itu juga didengarkan. Kemudian ada pengajian-pengajian lain, juga ada pengajian Sabtu subuh ya, cuma subuh ya masih ya Mas Bang Zul ya. Subuh kajian takrib. Kajian gue takrib ini juga diikuti. Jadi yang kemarin bertanya, saya gimana langsung belajar Fathul Muin ya? Majelisnya udah ada, ikut-ikut aja, nggak masalah. Dan insya Allah tingkatannya nggak terlalu jauh karena yang dikajikan fikih, keseharian ibadah. Mungkin kalau kita Fathul Muinnya babnya udah bab muamalat mungkin problem baru ya. Bab udah kodok mungkin problem. Wah, nggak punya background. Tapi kalau ibadah kan punya background seharian. Malah kita cenderung kalau ibadah ini udah tahu yang dasar-dasar, malah pengen tahu yang rincian ya, bener nggak gitu ya? Bener ya? Kayak misalnya kemarin kita kan mungkin ada yang baru tahu, ternyata semua sunnah wudu termasuk basmalah dibaca 3 kali, dilakukan 3 kali dalam madzhab Syafi'i. Ini kan berarti hal mendetail. Yang mungkin hal mendasarnya teman-teman sudah tahu di tempat lain. Itu yang saya ingatkan dari awal. Kemudian juga saya minta maaf untuk bulan kedua kita belum ada kuis. Karena Masya Allah jadi ada uzur seperti itu. Dan insya Allah dikodok. Jadi pekan depan ada kuisnya 2 bulan ini. Karena ini sudah akhir bulan. Dan bulan lalu. Gitu ya siasatnya ya. Baik, Allah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini kan udah menjelang akhir tahun 1441 ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun yang mendatang kita isi dengan kebaikan yang lebih banyak. Oke. Kita lihat di halaman saya nggak tahu kalau dicetakan kalian, tapi perkataannya wa ta'ahudu akibin gitu ya. Sudah sampai situ ya Bang Zul? Wa ta'ahudu akibin. Silakan Bang Zul dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala musannif rahimahullahu taala wa ta'ahudu aqibin wa muqin wa huwa taraful ainil ladzi yalil anfa wa lahadin wa huwa at-tarful akharu bisabbatai shiqqaihima. Oke. Wa ta'ahudu akmi. Kita masih di sunnah wudu ya. Di sunnah wudu. Sunnah wudu berikutnya adalah ta'ahud. Serius memperhatikan. Serius membersihkan. Apa? Akib. Itu tumit. Karena tumit ini seringnya gimana, Bang Zul? Banyak ini ya, cekungan kaki ya, bener nggak? Bener ya? Atau tumit ini biasanya orang skip saat wudu.
nggak terlalu rapih, nggak terlalu terbasuh semua, maka diperhatikan. Wa mungkin dan muk. Muk itu ini muk. Jadi mata tuh ada ujung-ujungnya. Ujung yang dekat hidung namanya apa? Muk. Ekor mata. Bahasa Indonesia apa? Ekor mata bukan? Nggak tahu Ekor juga. mata. Coba nanti cari di KBBI. Wa huwa taraful aini alladhi yalil anfa, itu ujung mata dekat hidung. Kemudian ini ujung mata yang satunya lagi lahal. Namanya apa? Lahal. Ini kita seriusin. Jadi benar-benar kita, karena ini masuk area wajah. Masuk area wajah. Jadi kita seriusin, basuhnya harus hati-hati. Ini dicek, pastikan air sudah terbasuh. Jadi saat basuh, begini ya. Ini saat di mata, diperhatikan. Jadi saat di mata, dibasuh, baru. Gitu ya. Bisa babata ini dengan sababah. Sababah jadi apa? Jadi telunjuk. Kenapa putus-putus suaranya, Bang Zul? Enggak, Sat. Enggak Jelas. ya? Oke. Tolong Ada bilang ya kalau. suara-suara azan kayak azan gitu. Ini suara sholat. Oh. Karena nanti pekan depan saya izin 20.15 aja ya, biar bisa sholat dulu. Oke. Syaqqaihima itu dengan apa? Dengan jari telunjuk. Wa mahallu nadbin, ya terusin. Wa mahallu nadbi ta'ahudihima idza lam yakun fihima romalsun yamna'u usulal ma'i ilal mahalli. Ila mahallihi. Oke. Wa illa, terusin. Wa illa fata'ahuduhuma wajibun kama fil maj'u'i. Oke. Disebut sunnah itu kalau tidak ada romas. Romas ini apa artinya? Saya kalau di bahasa yang biasa saya pakai belek. Mohon maaf ya kalau kurang sopan. Tapi yang saya biasa pakai itu diajar orang tua saya itu belek. Apa bahasa Indonesianya? Kotoran mata ya. Kotoran mata. Kalau ada romas, bahasa Arabnya romas. Kalau ada romasnya, gimana romas ini dia ngalangin air tentunya, maka menjadi wajib. Apa? Wajib dihilangkan. Jadi jangan sampai wudhu masih belekan. Ya kalau belekannya mohon maaf muncul setelah wudhu lagi itu lain cerita ya. Tapi saat wudhunya harus bersih. Bisa difahami nih? Oke, kama fil majmu' illa fatahudma wajibun kama fil majmu'. Maka kalau memang ada romas maka wajib. Lanjut, wala yusannu ghuslu batinil aini bal qalla ba'dhum yukrahu lid-darari wa innama yughsalu idza tanajjas ila tanajjasa li ghaldi amrin amrin najasati. Oke. Dan tidak disunahkan membasuh bagian dalam mata. Jadi yang disunahkan dibasuh cuma apa? Muk dan lahal. Ini ujung mata kiri dan kanan, atau ujung mata dekat hidung dan ujung mata satunya lagi. Adapun dalam mata batinul ain ini nggak disunahkan, bahkan makruh. Kenapa? Karena membahayakan mata. Jadi nggak disunahkan masukin air ke dalam mata tuh. Oke. Hanya saja kalau ada najis, saya di matanya ada najis, mungkin aja. Nah, itu baru harus bersih. Karena najis perkaranya berat. Oke, jelas ya. Lanjut. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'ihi. Nah, disunahkan sunnah berikutnya adalah menghadap kiblat sepanjang wudu. Jadi dari awal wudu sampai akhir menghadap apa? Menghadap kiblat. Disunahkan nih. Ya tentu ini sunnah ya, tidak wajib. Artinya kalau memang posisi kerannya itu nggak cocok dengan kiblat ya, teman-teman ya tetap ngadep keran, nggak usah memaksakan ini, nanti jadi nggak wudu malah. Tapi ini sunnah. Itu ini harus diperhatikan DKM ya, ketika bangun 4 wudu harus diperhatikan juga agar menghadap kiblat. Oke, wallahu a'lam. Terus. Wa tarku takallumin fi asna'i wudu'ihi bila hajatin bi ghairi dzikri wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala radduhu. Oke. Wa tarku takallumin, dan disunahkan juga nggak ngomong. Jadi saat wudu disunahkan apa? Tidak bicara fi asna'i wuduhi, selama wudunya, bila hajatin, kalau nggak ada kebutuhan.
bi ghairi dzikrin, selain zikir. Artinya, kalau bicara karena kebutuhan, maka tidak dimakruhkan. Artinya nggak masalah. Kalau nggak ada kebutuhan, baru makruh. Karena disunahkan apa? Kita nggak ngomong. Tapi kalau ada kebutuhan, seperti apa misalnya kebutuhan? Contohnya ada orang mau jatuh, kita bilangin. Ada mas-mas kebelet nanya kamar mandi di mana? Kita ngomong. Atau yang dan seterusnya. Atau mungkin saat wudhu, adik kita wudhunya nggak benar. Gitu ya. Kita ingetin. Itu boleh. Tidak makruh. Juga tidak makruhnya itu kalau zikir tidak makruh. Misalnya zikir saat basuh anggota wudhu. Ya, zikir saat basuh anggota wudhu itu ada zikirnya. Dan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah itu dianjurkan. Pendapat yang mu'tamad dianjurkan. Bagaimana dinyatakan oleh Imam Ar-Romli dalam Nihayatul Muhtaj. Kemudian atau zikir lain misalnya. Dia bersihin, alhamdulillah. Atau dia mungkin adem gitu, merasa adem, aduh masya Allah, gitu mungkin. Itu dibolehkan, tidak makruh. Tapi kalau bicara tanpa kebutuhan, bukan zikir, maka makruh. Tidak makruh juga, karena zikir dan kebutuhan itu membuat tidak makruh. Tidak dimakruhkan juga salam, kalau ada yang ngucapin salam ke dia. Jadi misalnya ada temen yang ngucapin salam ke dia, itu nggak makruh. Nggak makruh. Jadi ada teman kita wudhu, kita lewat, dia lagi wudhu. Disunahkan nggak ngucapin salam ke dia? Tetap disunahkan. Assalamualaikum. Gitu. Wala minhu. Juga sekarang gini, kalau dia yang ngucapin salam yang wudhu, ya temannya diam aja. Dia ngucapin salam. Yang lagi wudhu ngucapin salam. Boleh nggak? Boleh juga, nggak makruh. Disunahkan juga. Lagi wudhu, asik-asik, ada teman datang atau teman lewat. Assalamualaikum. Lagi wudhu padahal. Nggak masalah, tetap disunahkan. Wala rodduhu. Juga nggak makruh ngejawab salam. Lebih-lebih, jawab salam hukumnya apa? Wajib. Wajib ya. Sunnah lawan makruh aja menang. Di sini dimenangkan sunnah tadi. Karena kesunahan lebih tinggi daripada kemakruhannya. Apalagi wajib lawan sunnah. Atau wajib lawan makruh, Wajib lawan makruh. Menang wajib pastinya. Nah, maka tetap diwajibkan menjawab salam. Jelas ya? Oke, lanjut. Wa tarku tansyifin bila uzri littiba'i. Lilit tibai. Oke. Disunahkan juga tidak melakukan tansyif. Apa tansyif? Yaitu ngelap, andukan. Jadi atau pakai tisu misalnya. Jadi disunahkan habis wudhu tuh nggak mengelap air bekas wudhunya. Kecuali ada uzur. Apa uzurnya misalnya? Apa ya misalnya? Sangat dingin contoh. Cuaca sangat dingin. Maka habis wudhu langsung dielap. Biar kan lumayan kalau basah-basah kena angin dingin gimana, Bang Zul? Ya, itu apa kedinginan, benar nggak? Ya. Maka ada uzur, nggak masalah. Atau misalnya apa? Khawatir nanti kena najis, karena kalau basah nyentuh najis berpindah ke najisannya. Nah, makanya dia hindarin. Atau lain-lain ceritanya. Oke ya. Lihat tiba dalilnya karena Nabi SAW ketika sedang berwudu ditawari anduk oleh istri beliau, kemudian beliau tidak mau andukan. Falam yaruddahu. Dalam riwayat lain falam yuridhu, tapi tepatnya falam yuridhu. Maka Nabi nggak mau. Ditawarin mau andukan nggak? Nggak. Berarti di sini memang disunahkan tidak andukan. Lanjut. Wa syahadatani aqibahu ayil wudu'i bihaditsu la yatulu bihaisu la yatulu fasilun anhu urfan. Oke. Juga disunahkan membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu. Ini selama tidak ada jeda terlalu lama cara adat istiadat antara wudunya dan syahadat. Jadi yang sempurna adalah habis wudu terus nggak lama syahadat. Kalau udah lama banget maka tetap disunahkan. Tetap dapat pahala kalau dia baca syahadat. Cuma kurang sempurna. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblati. Terusnya. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi wa basarahu ila sama'i. 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 Wa basarahu ila sama'i.
walau a'ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oke, sebentar. Ini tadi penulis bilang bahwa bihaitsu la yatulu fasun anhu urfan, selama jaraknya tidak jauh. Ini kalau mau dapat pahala sempurna, jaraknya nggak boleh jauh antara wudhu selesai dan baca syahadat. Tapi kalau jaraknya jauh juga, selama belum batal wudhunya yang tersebut, maka masih disunahkan. Ini misalnya dia wudhu, sejam kemudian dia belum batal nih, dia baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan dan seterusnya, padahal syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tetap dia dapat pahala kesunahan. Jelas ya? Tapi nggak sempurna. Yang sempurna kapan? Kalau dibacanya nggak lama habis selesai wudhu. Jelas nih? Oke, lanjut. 5 rawahul muslimun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a faqala asyhadu an la ilaha illallah ila futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min Ila akhirihi ada hanya nggak? Atau oke, nggak masalah. Ila sampai ini disingkat hadisnya sampai futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Kemudian di sini juga ini disebutkan doanya ya. Doanya berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Ya dahulu min ayyiha syaa, dia masuk silakan dari mana dia mau. Oke, yang saya mau tegaskan di sini perkataan penulis rafi'an yadayhi. Disunahkan ngapain? Mengangkat tangan. Kedua tangan. Oke. Wa basarahu, juga apa? Pandangannya ke langit. Meskipun dia buta bahkan. Yang lebih wudu menghadap seperti itu. Jelas ya? Oke. Zada Tirmidzi. Zada Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ya. Jadi ini tambahan, Imam Tirmidzi punya tambahan hadis doanya, tambahin apa? Allahumma ja'alni tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus. Warawul hakimu wa sahhahu man tawaddo'a summa qala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kutiba fi raqin summa tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Oke. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan waj'alni min ibadikas sholihin. Ada tambahan waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian ada doa lain riwayat Hakim juga boleh ditambahkan, itu seperti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pahalanya apa? Dengan doa yang riwayat Hakim ini akan ditulis di rokin, itu seperti di surat At-Tur, fi rokim mansyurin gitu ya. Itu adalah media menulis terbuat dari kulit. Itu rok. Rok artinya apa? Kulit untuk menulis. Kemudian ini pahalanya ditulis di rok, kemudian akan distempel dengan stempel dan tidak akan rusak, tidak akan dirobek sampai hari kiamat. Ailam yatatorraq ilaihi ibtalun kama sahha hatta yara thawabahul azima. Yani tidak akan dibatalkan pahalanya tersebut sebagaimana sahih riwayat tentang itu hingga nanti dia akan melihat pahalanya yang besar. Lanjut, Summa yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa yaqra'u inna anzalnahu. Oke. Kemudian dia disunahkan juga apa? Bersolawat dan mengucapkan salam atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, begitu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dia membaca surat Al-Qadar 3 kali. Jadi semua sunnahnya juga 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu sampai akhir surat seperti itu. Dalilnya apa nih dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar? Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis riwayat apa? Ad-Dailami. Oke. Tapi bila raf'i yadin, baca sholawat dan baca surat Al-Qadarnya tidak perlu ngangkat tangan. Tidak ngadap ke langit. Lanjut. Wa amma du'aul a'dha'il masyhuru fala asla lahu yu'taddu bihi.
walidzalika hazabtuhu taba'an li Syekhil Madhhabi An-Nawawi radhiyallahu anhu. Oke. Adapun doa per anggota wudu ini terkenal ya, ini madzhab Syafi'i. Di madzhab Syafi'i ada namanya doa per anggota wudu. Jadi saat misalnya dia membasuh apa nih? Dia membasuh kedua tangannya saat awal-awal wudu disunahkan ya. Maka dia berdoa Allahumma fadh yadi an ma'asik. Allahumma fadh yadayya an ma'asik. Pada saat kumur-kumur selesainya dia baca Allahumma ini ala dzikrik wa syukrik. Saat istinsyak selesainya Allahumma arihni raihatal jannah. Saat dia basuh wajah Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Saat dia basuh tangan kanan Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Saat basuh tangan kiri baca Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ini doa yang ada dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Asakir. Hadis-hadisnya tidak ada yang sahih, dhaif. Maka kata penulis, wa amma du'aul a'dha'il masyhur. Adapun doa yang masyhur ya tentang anggota wudu, fala aslalahu yu'taddu bih. Maka tidak ada dalilnya yang dapat dipertimbangkan. Walidzalika kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, adzaftuhu, saya buang, saya enggak sebutin. Taba'an li Syekhil Madhhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Sebagaimana aku mengikuti Syekhul Madhhab. Siapa Syekhul Madhhab? Imam Nawawi. Wallahu a'lam beliau, karena beliau ketika meringkas Al-Muharrar karya Ar-Rafi'i, beliau bilang, "Amma du'al adai hadzaftuhu idla aslahu." Wa hadzaftu du'a al-adai, kata beliau gitu teks. Wa hadzaftu du'a al-adai idla aslalahu. Saya sengaja delete doa anggota wudu karena enggak ada dalilnya. Ya. Kan tapi pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i adalah disunahkan. Adalah dianjurkan dan demikian. Dianjurkan ya. Yang maksud Imam Nawawi la aslalahu, maksudnya la aslalahu sahih. Karena beliau sendiri dalam kitab Al-Adhkar itu membawakan riwayat tersebut dan mengatakan bahwa ini tidak mengapa diamalkan. Apalagi tadi bahwa ternyata ada dalilnya riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Ibnu Asakir dengan sanad dhaif. Dan banyak hadisnya hingga dapat dijadikan landasan. Itu juga ditambahkan faidah demikian oleh Syekh Dimyati ya, Syekh Abu Bakar Asy-Syato menulis I'anat Talibin. Wa qila yustahabbu an yaqula 'inda kulli udwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada juga pendapat lemah ya dalam mazhab Syafi'i, yaitu semuanya doanya sama, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Berdasarkan hadis riwayat Al-Mustaghfiri, dan beliau mengatakan hadisnya hasan gharib. Simpulannya adalah bahwa internal mazhab Syafi'i berbeda pandangan tentang hukum doa per anggota wudu. Sebagian mengatakan tidak disunah, tidak dianjurkan, sebagian mengatakan dianjurkan. Tentu pada akhirnya yang mengatakan dianjurkan tidak sampai mewajibkan sifat anjuran, dan yang mengatakan tidak dianjurkan juga menilai bahwa hal ini bukan sebuah yang haram. Kaidah dalam mazhab Syafi'i kayak gini, andai tidak dianjurkan pun bukan sesuatu yang haram, bukan suatu bid'ah yang terlarang. Jelas ya. Oke, jadi tidak mengapa doanya dihafalkan, diamalkan. Kalau memang ingin mengamalkan, tidak dianjurkan yang utama dalam mazhab Syafi'i. Sama nanti ketika usap kepala juga gitu, Allahumma harim syari wa basyari ala nar, ya Allah haramkan rambutku dan kulitku dari neraka. Kemudian ketika basuh kuping, apa Allahumma jalni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Lalu jadikan aku orang yang mendengarkan yang terbaik dan mengikutinya. Kemudian saat basuh kedua kakinya dia baca Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazulul aqdam. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di hari kaki-kaki ini di atas sirat tergelincir. Jadi memang doanya doa yang mengingatkan atas akhirat. Jadi wudunya lebih bernilai. Jadi di antara faedah baca doa ini adalah menjadikan wudu kita lebih apa? Lebih hadir suasana keimanannya. Wallahu a'lam. Lanjut wasyurbuhu. Wasyurbuhu min fadli wudu. Ini yang ini belum Ustaz. Yustahabbu. Udah saya baca tadi. Saya udah baca. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi li khabari anna fihi shifaan min kulli da'in. Oke. Kemudian disunahkan juga
meminum bekas air wudhunya. Jadi kalau air wudhunya tadi apa? Tadi diciduk atau di ember, itu disunahkan minum sedikit dari atau minum ya, disunahkan meminum air bekas wudhunya. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, inna fihi syifaan min kulli da. Itu di dalam air wudhu, bekas wudhu tersebut ada obat dari penyakit, dari semua penyakit. Oke. Juga disunahkan wa yusannu rasyu izarihi bihi. Disunahkan juga kalau habis wudhu tuh memercikan sarungnya atau celananya dengan air wudhu tersebut, dengan sisa air wudhunya tadi. Kapan? Ai'in tawahama husula muqaddirin lahu. Jadi kalau dia khawatir ada percikan kotoran. Jadi sunahkan ngebersihan itu habis apa? Habis wudhu dengan sisa wudhunya. Kama astadharuhu syekhuna, sebagaimana yang dikuatkan oleh syekh kami ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa alayhi yuhmalu rasyuhu li izarihi bihi. Itulah maksudnya memercikan bekas air wudhu ke sarung. Lanjut, waraqatani. Jadi ada dua sunnah di sini, itu apa? Meminum bekas air wudhu. Ini kalau nggak kuat nggak masalah ya, ini sunnah. Wah, ini nggak mau minumnya, nggak masalah. Ini berarti pesan juga buat kita bahwa kalau wudhu juga air yang bagus, berarti. Wudhu juga air yang bagus. Walaupun sah juga kalau airnya air kecoklatan karena tanah, sah nggak buat wudhu? Nah, sah nggak coba? Ingat-ingat pelajaran dulu. Sah nggak air kecoklat? Sah, sah, cuma teman-teman kalau minum gimana gitu. Tapi ya ini sekali lagi anjuran berdasarkan hadis tadi apa, inna fihi syifaan min kulli da. Oke, coba. Allahumma shalli. Oke, lanjut, waraqatani. Jadi kan di sunnah berikutnya apa? Nyemercikin celana atau apa namanya? Sarung dengan itu. Karena kadang wudhu kita tanah percik-percik ke bawah sarung kan begitu biasa, lumpur. Atau mungkin tadi bekas dari kamar mandi, bisa jadi. Maka disiram atau dipercikkan dengan air. Oke, lanjut. Fatafutani bitulil faslil urfan alal aujahi wa inda ba'dihim bil i'radi wa ba'dihim bijafafil a'dha'i wa qila bil hadithi bil Bil hadasi. hadas. Oke, sebentar. Waraqatani ba'dal wudu, disunahkan juga 2 rakaat setelah wudu. Jadi sunnah berikutnya adalah salat 2 rakaat setelah wudu. Ai bihaitsu tunsabani ilaihi urfa. Itu jarak waktunya kapan? Selama orang secara adat istiadat menganggap bahwa dia habis wudu kok sholat. Jadi nggak lama. Dia habis wudu terus sholat. Karena itu, kalau terlalu lama jaraknya, maka nggak disunahkan lagi. Alal aujah, menurut pendapat yang lebih kuat. Ada juga pendapat, tapi kurang kuat, itu kesunahannya hilang kalau dia memang nggak mau sholat. Jadi mungkin dia habis wudu, kemudian aturan sunnah sholat 2 rakaat, dia nggak sholat. Yang kalau dia ingat lagi, ini tetap nggak disunahkan. Orang tadi aja udah waktunya, dia malah nggak mau sholat. Bagian lagi bilang, pendapat lemah, bahwa itu disunahkannya hanya sampai kering anggota wudhu. Kalau udah kering, maka nggak disunahkan. Ada juga pendapat lemah juga, wakil bil hadas. Nggak disunahkan kalau udah batal. Kalau belum batal, masih disunahkan. Tapi yang benar dalam hal ini adalah sholat 2 rakaat wudhu ini nggak boleh lama jarak. Nggak boleh lama. Kira-kira intinya orang mengira atau melihat ini orang habis wudhu sholat. Tapi kalau orang nggak mengira itu secara istiadat, karena jaraknya lama, sejam, setengah jam, itu berarti dia tidak lagi disunahkan. Lanjut. Wa yaqra'u nadban fi ula raq'ataihi ba'dal fatihati walau annahum idza zalamu anfusahum Izzalamu. walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumar rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Terusin, wa fi tsaniyati. Wa fi saniyati wa man ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Oke. Kemudian apa yang dibaca saat sholat sunnah wudhu? Nah, itu setelah Fatihah, untuk rakaat pertama disunahkan membaca surat An-Nisa ayat 64. Surat apa? Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-64.
Dan di rakaat kedua disunahkan baca surat An-Nisa ayat 110. Ayat 110. Ayat 64 tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Adapun surat An-Nisa 110 adalah wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Kayak gitu. Singkat. Lanjut, faedah. Oke, yang mau baca yang lain silakan. Kalau yang ini sambil baca Mas Bang Zul, yang lain kalau mau baca angkat tangannya. Ya, silakan Bang Zul, terus. Faidatun yahrumu tatahhuru bil musabbali li syurbi wa kadza bima juhila haluhu alal aujahi wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Oke. Ada faedah, yaitu diharamkan hukumnya berwudu dengan air wakaf untuk minum. Jadi ada air nih, diwakafkan untuk apa wakafnya? Buat minum. Maka nggak boleh air tersebut dipakai untuk wudu. Karena berarti menyalahgunakan apa? Peruntukan wakaf. Begitu juga tidak boleh juga, menurut pendapat yang lebih kuat, berwudu dengan air yang dia nggak tahu. Ini wakaf untuk minum atau untuk wudu ya? Dia nggak tahu. Pokok taunya air wakaf. Cuma nggak tahu untuk wakaf untuk wudu atau untuk minum. Dia nggak tahu. Maka nggak boleh wudu. Jelas ya? Begitu juga nggak boleh dia air yang diwakafkan untuk apa? Pokoknya diwakafkan, itu nggak boleh dia bawa keluar tempat air tersebut. Jadi nggak boleh air untuk wakaf, untuk minum kah atau untuk wudhu kah, dia ambil taruh botol terus dia bawa pergi. Nggak boleh. Nggak boleh, jelas ya. Jadi ini faedah tambahan. Oke, ada yang mau baca yang lain silakan. Ada nggak? Lanjutnya Bang Sul. Waliyak Tasir. Oh, ada Raihan. Silakan Raihan Muhammad. Silakan Raihan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal yaqtasir ay al-mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghusli aw masi wajibin. Enggak benar, ghuslin, ala ghuslin aw mashi wajibin. Fala mashin yajuzu wajibin. Mashin. Nah, manut. Ala ghuslin aw mashin wajibin. Fala yajuzu tathlithun wala ityanu sa'iris sunan. Lidhiki waqtin an idraki salati kulliha fihi. Oke, sebentar. Wal yaktasir, dan hendaklah orang yang berwudu itu mencukupkan diri, dan wajib nih hukumnya, membasuh dan mengusap yang wajib aja. Jadi dia jangan boleh melakukan yang sunnah-sunnah. Nggak boleh mentigakkan gerakan wudu, nggak boleh melakukan sunnah-sunnah lain, pokoknya nggak boleh, cukup yang wajib, yang minimal. Kapan? Kalau waktunya sempit. Kalau waktunya apa? Sempit. Di mana dia cuma cukup untuk ngerjain sholat. Jadi misalnya, apa ya? Asar nih, sholat asar. Sholat asar, tinggal nyisa mau maghrib berapa menit kira-kira? Cukup 4 rakaat berapa menit? 4 menit lah ya? 4 menit lah ya? Atau enggak? 5 menit lah. Ya, anggap sholatnya sholat minimalis. 5 menit, oke? Nah, lah kalau dia tinggal 5 menit lagi, dia wudunya malah wudu perfect, baca ta'awudz dulu, baca basmalah dulu, terus dia siwakan dulu, masing-masing 3 kali. Habis itu, itu ntar kekejar nggak sholat asarnya? Wah, enggak. Atau sholat asarnya dia cuma nyisa cukup untuk serokat. Kayak gini, kalau kayak gini, maka dosa dia. Itu siapa tuh? Suara dari mana? Di mute dulu. Oke. Dosa dia malah. Karena wajib dia segera. Jelas nih. Itu mungkin di mute dulu yang lain. Biar nggak, apa tuh namanya. Suara kembali. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau nyisa waktu mepet, malah haram. Kenapa haram? Karena dia di sini berhadapan sunnah melawan apa? Haram. Menang mana? Sunnah lawan haram. Menang haram. Menang haram. Ya, maka
Sunnahnya ditinggalin. Wajib malah, wajib ditinggalin. Jelas nih. Oke, lanjut. Kama sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhirun. Bagaimana Imam Al-Baghawi syekh ketiga dalam mazhab Syafi'i. Penulis apa? Ma'alimus Sunan. Penulis Masabihus Sunnah. Penulis Syarhus Sunnah. Ini beliau menjelaskan demikian, dan juga selain beliau dan juga ulama-ulama belakangan mengikuti Al-Imam Al-Baghawi. Lakin afta fi fawati sholati law akmala sunanaha bi an ya'tiyaha wa lam yudrik rak'atan walau lam yudrik rak'atan wa qad yufarriqu bi annahu وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة. Okay. Ada juga yang memberikan fatwa ini, maksudnya gini, Al-Baghawi sendiri beliau memberikan fatwa. Jadi Al-Baghawi sendiri bikin fatwa, memfatwakan bahwa kalau ada orang sholat dia melakukan semua sunnah-sunnahnya, maka nggak masalah meskipun sudah keluar dari waktunya. Bahkan meskipun dia cuma dapat serokat. Jadi Imam Al-Baghawi sendiri bikin fatwa bahwa kalau ada orang tinggal nyisa 5 menit lagi waktu sholat mau berakhir, cukup buat 4 rakaat minimalis. Lah dia malah apa? Baca Fatihahnya yang lama, tahqiq, baca suratnya panjang gitu ya. Lah, gimana waktu mepet 4 menit lagi, 5 menit lagi. Dia malah bacanya panjang-panjang. Sampai kemudian 5 menit cuma buat serokaat. Maka nggak masalah, kata Imam Al-Baghawi bilang. Kata Imam Al-Baghawi nggak masalah fatwa beliau. Maka di sini, wah gimana dong? Waqad yufarraqu bi annahu tamma ishtaghala bil maqsudi fakana kama law madda fil qiraati. Maka kemudian digabungkan fatwa-fatwa ini, yaitu bahwa kalau memanjangkan sunnah-sunnah sholat nggak masalah, karena sholat ibadah maksudah. Tapi manjangin wudhu nggak boleh, karena wudhu ini wasilah. Jelas nggak? Jadi Imam Al-Baghawi bikin fatwa, kalau udah mepet waktu udah mepet, maka nggak boleh menjalankan apa? Sunnah-sunnah wudhu. Tapi beliau juga bikin fatwa bahwa kalau dia waktu mepet masih boleh menjalankan sunnah-sunnah sholat, meskipun jadinya cuma dapat serokat, kemudian sisanya itu di waktu maghrib, di waktu sholat setelah. Bikin bingung teman-teman nggak? Gimana sih tadi katanya sunnah nggak boleh, sekarang sunnah boleh, gimana? Nah ini ranahnya ilmu apa nih? Ilmu furuk. Dalam fikih ada ilmu namanya ilmu furuk, ilmu mempelajari perbedaan dua hukum yang mirip, tapi ada bedanya. Hingga kemudian hukumnya berbeda. Padahal mirip sekilas. Perbedaannya apa? Sholat itu ibadah maksudah. Sholat itu ibadah yang memang dituju, ibadah inti. Wudhu itu ibadah wasilah, ibadah ghair maksudah. Kita wudhu buat apa? Buat sholat. Maka kalau kita sibuk bersunnah-sunnah dengan wudhu, melalaikan yang maksudnya, yang tujuan intinya yaitu sholat, ini berarti kita dosa. Tapi kalau kita sudah dalam sholat, ibadah maksudahnya, ibadah intinya, kita lama-lamain dengan sunnah sampai keluar waktu, nggak masalah. Terfahami nggak bedanya? Terfahami nggak bedanya? Paham insyaallah Ustaz. Terfahami ya bedanya ya? Oke. Dan ini termasuk penerapan kaidah fikih yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, al-ishtighalu bi ghairil maqsudi i'radun 'anil maqsudi. Bersibuk-sibuk dengan bukan hal yang menjadi tujuan, sama saja dianggap berpaling dari tujuan. Ini sebenarnya kaidah kehidupan ya. Kaidah kehidupan. Apa? Al-ishtighalu bi ghairil maqsudi i'radun 'anil maqsudi. Menyibukkan diri dengan yang bukan target, bukan tujuan, itu sebenarnya sama dengan apa? Berpaling dari tujuan. Ini kaidah fikih juga kaidah kehidupan, dan secara umum kaidah fikih itu berguna buat kehidupan. Cuma ini kayak jelas banget itu relevan dengan mungkin kehidupan banyak anak-anak muda zaman. Allahu a'lam bishawab. Oke, jelas ya? Oke, lanjut.
Au qillati. أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن Oke, sebentar. وكذا Yuqalu fil ghusli. Oke. Juga يقال في الغسل. ya, juga dia wajib dan haram dia melakukan sunnah-sunnah wudu termasuk mentigakan gerakan wudu kalau airnya apa? Airnya apa Ustaz Raihan? Kalau airnya apa? Kalau airnya sedikit. Sedikit. Airnya sedikit, di mana tidak cukup kecuali yang fardu doang. Jadi nggak lucu nih gimana? Udah tahu ini air cuma cukup untuk apa? Yang wajib doang. Jadi cukup untuk wajah, tangan, kepala, kaki itu pun masing-masing sekali. Airnya misalnya cuma berapa airnya? Cuma segelas atau kurang dari segelas. Contoh. Maka boleh nggak dia menjalankan sunnah wudu? Basuh tangan dulu, istinsyak dulu. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, haram deh. Haram justru. Kenapa? Karena akan mengorbankan hal yang wajib. Meninggalkan yang wajib itu haram. Berhadapan di sini haram dengan sunnah. Menang mana? Haram dengan sunnah menang. Ini mungkin di mute dulu yang sedang seterahan itu. Haram, Zat. Nah, haram. Yang ada merasa ada noise-nya itu mungkin di mute. Mohon maaf. Akram. Oke. Kalau kana mahumaun, kalau dia punya air, tapi nggak cukup untuk menyempurnakan wudunya, kalau dia mentigakan atau melakukan sunnah, nggak boleh, haram. Atau airnya cukup untuk melakukan sunnah, cukup. Tapi apa? Airnya tadi sebut juga dibutuhkan untuk minum sosok yang dihormati jiwanya, yaitu manusia yang beriman atau zimmi atau mu'ahad atau mustaman, yang non muslim yang bukan harbi, gitu ya. Juga bukan, jadi yang jiwa muhtaram apa? Jadi dalam Islam ada yang jiwanya itu dijaga, dihormati, itu muslim secara umum. Kemudian non muslim yang bukan harbi. Kalau harbi biarin aja kausan mati. Maksudnya tidak wajib kita ngasih. Harbi pada akhirnya harbi wajib diperangi kan gitu. Ya, tapi kalau non muslim, ingat harbi doang loh. Kalau non muslimnya mu'ahad, musta'man atau zimmi, justru dilindungi, muhtaram. Termasuk juga binatang juga dihormati. Jadi kalau hewan atau manusia butuh minum, kita malah apa? Pakai buat wudhu yang sunnah-sunnah, kita dosa. Atau kita wudhu yang minimal, kemudian airnya sisanya buat siapa? Buat minum orang, buat minum hewan. Jelas ya? Harum istimalu fi syai'in sunnah. Bukan dia kalau fil ghusl. Begitu juga dalam masalah mandi. Mandi juga kita harus minimalis kalau memang airnya sedikit atau airnya apa? Atau airnya tidak cukup untuk minum orang ini. Dia dibutuhkan juga untuk minum orang. Jelas ya? Lanjut. Wa nadban 'ala al-wajibi bi tarki sunani li idraki jama'atin lam yurja ghayruha. Oke. Naam. Sebentar. Yang tadi tuh sifatnya wajib, dia minimalis. Sekarang disunahkan dia wudu minimalis, meninggalkan sunnah-sunnah. Kapan? Yaitu biar dapat sholat jamaah, li idraki jama'atin lam yurja ghayruha, yang mana dia nggak lagi berharap ada lagi jamaah lain. Jamaah cuma satu, nggak ada jamaah lain. Maka kayak gini dia disunahkan tidak melakukan sunnah-sunnah wudu, biar dapat apa? Sholat jamaah yang mana nggak ada lagi jamaah setelah. Naam, yuk. Naam. Ma qila bi wujubihi kadalki yanbaghi taqdimuhu 'alaiha nawiru ma marra min nadbin taqdimil fa'iti bi'udrin 'ala al-hadirati wa in fadatil jama'atu. Oke, iya. Yang dikatakan dengan wajibnya tadi, yang ada pendapat wajib. Seperti apa? Dalk. Jadi kan diantara sunnah wudu, ada yang disunahkan gara-gara apa? Sebabnya. Dalilnya gara-gara apa? Ayo apa? Gara-gara? Jawab dong. Yaitu khuruja minal khilaf. Yang mana diperselisihkan wajib atau sunnahnya.
Seperti misalnya mengusap seluruh kepala. Kenapa disunahkan dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala? Di antara dalilnya apa? Keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf, ini agar terbebas dari perbedaan ulama. Khurujan minal khilaf. Maka yang seperti ini atau dalk memijit, menyentuh anggota wudu, maka yang bagi takdimu alaiha, maka harus diutamakan dibandingkan sunnah. Jadi kalau ada prioritas, maka kita prioritaskan yang wajib, yang rukun-rukun. Nomor 2 apa? Yang diperselisihkan kerukunannya, ya kerukunannya lagi. Yang diperselisihkan apakah dia rukun atau bukan, apakah dia wajib atau enggak. Karena baru sunnah. Jadi sunnah ini berderajat-derajat, tidak sama. Sunnah minum bekas air wudhu ya nggak sama dengan sunnah ngusap kepala seluruhnya, ya nggak? Bener ya? Tingkat kekuatan dalilnya nggak sama, betul. Jangan sampai kita ngorbanin kesunahan minum air wudhu, kita nyisain air harus sisa banyak. Kenapa? Bukan diminum soalnya. Tapi kita ngorbanin apa? Ngusap seluruh kepala. Sementara ngusap seluruh kepala apa? Seluruh kepala hukumnya wajib menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Ngeri kan kalau kita nggak lakukan. Ya, walaupun kita yakin itu sunnah, tapi ngeri juga. Oh, Imam Ahmad dan Imam Malik yang bilang itu wajib, ngeri juga. Maka yang ini lebih diprioritaskan. Nadhira ma marra min nadbi taqdimil fa'iti bi'udin 'ala al-hadirati wa in fatatil jamaah. Persis seperti yang kita ini kan bagi takdimu alaiha, mesti didahulukan dibandingkan sholat jamaah, maksudnya gitu. Alaiha di sini apa? Ala sholatil jamaah, ala jamaah. Jadi kalau kita suruh milih mendingan sholat jamaah ataukah menyempurnakan wudhu yang wajibnya atau yang diperselisihkan wajibnya, maka mendingan kita menyempurnakan wudhu yang diperselisihkan wajib. Contoh. Saya ulang lagi. Jadi ada orang, dia lagi wudhu, wah tapi jamaah nih cuma satu, nggak keulang jamaah. Nggak ada sholat kloter berikutnya. Wah, udah rakaat terakhir. Dia wudhu nih. Mendingan dia wudhunya nih pijat-pijat, karena ini ulama ada yang bilang wajib. Mendingan dia nih wudhunya nih kumur-kumur dan masukin air ke hidung, karena ini sunnah tapi ada ulama yang bilang wajib. Mendingan dia usap seluruh kepala, ataukah dia kejar aja, yang penting wajib menurut mazhab Syafi'i, yang rukunnya aja, kejar jamaah. Mendingan mana? Sempurnakan wudhunya, Zat. Mendingan sempurnakan wudhu untuk hal-hal yang diperselisihkan. Kerukunan. Karena kan ya kerukunan problematik terjemah kita. Apakah dia rukun atau bukan? Jadi problem daripada kita nanti wudhu ternyata menurut mazhab lain nggak sah gitu kan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Gambarannya kalau kita pakai sistem kehati-hatian. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Jelas nggak? Jadi mendingan ketinggalan jamaah daripada kita wudhunya diperselisihkan sah nggak sah. Diperselisihkan keabsahan. Clear ya? Oke, lanjut. Nazira sebagaimana juga kita sudah bahas di mendahulukan sholat yang telah berlalu karena uzur dibandingkan sholat yang sekarang meskipun harus ninggalin jamaah. Karena jamaah pada akhirnya sholat berjamaah hukumnya apa sih? Fardu kifayah. Jadi jamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi tenang saja. Ini ada tatimah. Tapi cukup aja tatimahnya. Nanti kita nggak kejar jawab pertanyaan. Kita cukup sampai sini. Nah, sedikit nanti teman-teman paham. Dan kita lihat pertanyaan. Allah Ustaz. Mana nih pertanyaannya? Oke. Cukup banyak. Salat apakah saat doa wudhu ini ditegaskan untuk apa nih? Saat doa wudhu. Maksudnya doa per anggota wudhu ya? Ditegaskan untuk angkat tangan enggak? Hukum asalnya, ini kaidah ya. Hukum asalnya setiap doa disunahkan ngapain? Disunahkan apa? Mengangkat tangan. Angkat tangan, itu hukum asalnya. Jadi kalau nggak ada dalilnya, ngangkat tangan atau nggak ngangkat tangan, maka kita ngangkat tangan nggak? Angkat tangan, Zat. Angkat tangan, ingat nih. Ini kaidah gampang, sederhana dalam mazhab Syafi'i. Itu pada dasarnya disunahkan doa atau ngangkat tangan. Kecuali kalau
ada dalil atau kondisi nggak memungkinkan angkat tangan. Misal doa saat sujud ya nggak mungkin angkat tangan, ya nggak? Doa saat basuh anggota wudhu juga nggak memungkinkan, maka tidak disunahkan. Itu masuk ke zikir. Oke. Kemudian sholat sunnah wudhu itu berupa 2 rakaat mustaqil atau mutlak 2 rakaat. Dia kalau sholatnya bisa digabungkan. Misal tahiyatul masjid diniatkan dengan sholat setelah wudhu, itu bisa. Tapi kalau yang nggak bisa digabungkan dengan sholat wajib, maka nggak berlaku ya. Oke. Terkait haramnya wudhu dengan air wakaf untuk minum. Wudhunya tetap sah, tapi dosa atau wudhunya tidak sah. Wudhunya sah. Dalam mazhab Syafi'i tentu ya. Dalam mazhab Syafi'i usul fikihnya adalah bahwa sholat fidaril maksubah wudhunya sah tapi dosa. Kalau sah tapi apa? Tapi dosa. Oke. Kemudian Ramadan Nur, apakah itu yang al-furuq di furuk di sam kayak istibah nadzair, kok istibah al-ashbah itu maksud al-ashbah nadzair itu beda. Al-furuq itu beda dengan ilmu ashbah nadzair. Justru ashbah nadzair itu kebalikannya ilmu furuq. Al-ashbah nadzair ilmu nyari apa? Nyari kesamaan antara hukum fikih. Nyari kesamaan antara hukum fikih. Adapun ilmu furuq nyari perbedaan. Jadi ada ilmu nyari kesamaan, ada ilmu apa? Nyari perbedaan. Jelas ya? Allah. Dari Kang Yohana, Kang, anak ITB. Apabila sudah iqomah atau imam sudah mau takbiratul ihram, apa diharamkan juga mengerjakan sunnah wudunya lebih mengejar keutamaan takbir? Enggak diharamkan. Enggak diharamkan. Nah, cuma mungkin apakah disunahkan ninggalin sunnah juga itu dipertimbangkan ya. Ini rumit kan, kita nggak tahu mana yang lebih afdol, wudu sempurna atau takbiratul ihram. Kita sulit mendeteksi. Tadi juga tidak disebutkan di kitab kalau dibandingkan dengan takbiratul ihram. Tapi disebutkan di kitab tadi kalau dibandingkan dengan apa? Ketinggalan sholat jamaah. Artinya terfahami dari situ bahwa lebih diutamakan menyempurnakan sunnah wudu daripada mengejar takbiratul ihram. Kesimpulan dari tadi. Terfahami gitu ya, benar nggak, Mas Kang Yohanas? Benar ya? Tolong respon saya, apakah terfahami atau enggak? Jadi tadi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari bahwa sunnah tadi disunahkan, nggak wajib loh, disunahkan, di skip, ditinggalkan itu kalau takut ketinggalan jamaah sampai habis jamaahnya, benar-benar selesai literally salam dan nggak ada jamaah lain. Itu pun disunahkan aja. Apalagi berarti kalau apa? Cuma ketinggalan takbiratul ihram. Itu tidak sampai ditekankan itu. Tapi kemungkinan untuk disunahkannya itu ada kemungkinan. Tapi kesunahannya ya kembali ke pembahasan takbiratul ihram itu utama apa pahalanya? Ya di sini ada benturan atau pertimbangan prioritas antar dua amalan sunnah. Gitu. Tapi yang nampak Allah adalah tetap disempurnakan sunnah wudunya, nggak masalah ketinggalan takbiratul ihram, karena pada akhirnya itu juga jauh lebih sunnahnya, jadi jauh lebih tidak ditekankan lagi dibandingkan sholat jamaah. Absensi tolong diisi. Dari Devani Herbian yang bertanya, apa faedah menatap ke arah langit saat berdoa setelah wudhu? Sebenarnya nggak cuma berdoa setelah wudhu ya yang disunahkan menghadap ke langit. Bahkan semua doa disunahkan menghadapkan wajah ke langit. Bagaimana hadis riwayat Abu Daud? Ada hadisnya. Pernah diposting di Instagram. Pernah diposting situ hadisnya, tapi coba penghadapan dibawakan. Intinya hadisnya berbunyi bahwa Nabi SAW itu doanya ngangkat tangan dan ngadep pandangan ke langit. Juga berdasarkan awal juz 2, qad nara taqul bawajhika fis sama. Kata Allah, kami melihat wajahmu menengok-nengok ke langit. Ini berdoa, Nabi berdoa biar kiblat diubah. Gitu. Faedahnya apa? Faedahnya Allah bisa dalam syarah Sunan Abi Daud karya Al-Imam Ibnu Ruslan. Karena kiblat doa ini, akhir kita tidak masuk ke pembahasan ilmu kalam ya, ilmu akidah ya. Walaupun yang al-fakir yakini dan ikuti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
Bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis dan keyakinan generasi as-salafus salih bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya. Dan ala kulli hal intinya ulama sepakat seluruhnya, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa kiblat doa ada di atas, kiblat doa ngadep ke langit. Itu faedahnya agar semakin besar nilai harapannya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisal. Karena juga kiblat doa adalah langit. Itu sepakat seluruh ulama. Ya, dan itu juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ngikutin sunnah pasti ada banyak faedah yang kita nggak tahu. Dan beda dong efeknya. Doa ngeliat langit itu wah, nuansa keimanan tinggi. Dan berlaku untuk setiap doa. Mana yang utama dibaca saat sholat sunnah wudhu? Baca surah Nisa 64 dan 110 terus-menerus ataukah variasi untuk merojah? Karena ini sunnah wudhu disunahkan seperti tadi. Baca 2 ayat tersebut terus-menerus. Oke. Adapun variasi untuk murojaah maka bisa pakai sholat sunnah lain. Kan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, itu kan nggak ada surat tertentu. Jadi itu dimaksimalkan di situ. Adapun qobliyah subuh ada sunnah tertentunya. Qobliyah subuh ada, yaitu apa? Rakaat pertama apa? Sholat qobliyah subuh. Apa rakaat pertama? Kafirun. Al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas. Atau pilihan lain, rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua qul ya ahlal kitabi ta'ala surat Al-Imran. Ila kalimatin sa'in bainana wa bainakum alla na'budu wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Kan itu. Ayat berapa? Surat 3 ayat berapa? Itu jadi kalau ini disunahkan kita sunnah, nggak apa-apa berulang-ulang. Nanti variasi di sholat-sholat lain, sholat malam, variasi sholat malam, ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, variasi demikian. Kemudian dari mutrafi, semua hewan enggak. Kalau hewan yang tidak di muhtaram, tidak dihormati, maka enggak diprioritaskan. Misal mohon maaf, babi misalnya, enggak. Ya. Atau al-kalbul akur atau anjing buas. Jika makruh mengelap setelah wudhu, bolehkah mengibas-ngibaskan tangan agar airnya agak hilang dan tidak terlalu basah? Itu sama-sama nggak boleh juga. Nggak boleh dalam artian makruh ya, nggak sampai haram. Makruh aja. Oke. Tadi dalam kasus doa pada setiap anggota wudhu di sini doif, tapi disebutkan di kitab Mu'tamad. Berarti apakah semua disebutkan di kitab Mu'tamad bukan sahih alias ada yang doif juga ya Ustaz? Betul. Jadi kaidah dalam mazhab Syafi'i, ingat ini, Ustaz Rehan. Kaidah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh melandaskan hukum kecuali dengan hadis yang tidak doif. Hadis doif bukan hujah menurut mazhab Syafi'i. Ingat ini. Hadis doif bukan apa? Bukan hujah dalam mazhab Syafi'i. Karena Imamul Mazhab, Mu'assisul Mazhab gitu. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal haditsu fahuwa mazhab. Tapi hadis doif kalau banyak bisa naik nggak jadi hasan? Bisa naik jadi hasan. Itulah maksudnya hadis-hadis tentang doa para anggota wudu, hadisnya doif, tapi lumayan berjumlah banyak. Maka naik derajatnya jadi hasan. Hasan apa namanya yuk? Ada yang tahu nggak? Bantu saya. Hasan apa namanya? Hasan li ghairi dzati. Hasan li ghairihi. Hasan apa? Hasan li ghairihi. Jadi hadis sahih. Assalamualaikum. Hadis sahih ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi, sahih dia memang sahih. Sahih li ghairihi itu hadis hasan yang banyak naik level jadi sahih li ghairihi. Sahih dengan selainnya. Hadis hasan juga ada hasan li dzatihi, hasan dengan sendirinya. Ada juga hadis hasan li ghairihi. Itu hadis doif yang banyak naik jadi hadis hasan. Begitu. Itu maksudnya. Adapun hadis doif banget, doif yang nggak naik jadi hasan, maka tidak menjadi landasan hukum dalam mazhab Syafi'i. Dia menjadi landasan hukum mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bisa mazhab Hanbali, bahkan jelas-jelas Imam Ahmad bilang gitu. Hadisun dhaifun ahabbu ilayya min ra'ir rijal. Hadis lemah lebih saya sukai daripada pendapat orang. Daripada kias maksud. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i strict ya dalam hadis. Clear ya. Jadi oke. Untuk dalil sunnah wudu menghadap kiblat apa ya? Nah, dalilnya adalah keumuman beberapa amal soleh yang Nabi SAW menghadap kiblat. Keumuman seperti di sholat, seperti membaca Quran, seperti menyembelih, maka wudu juga menghadap kiblat. Keumuman.
Apakah disunahkan membaca sholawat saat mengusap tangan sampai siku? Karena saya waktu kecil diajarkan demikian dan terbawa sampai sekarang dan tidak tahu asal-usulnya. Kalau disunahkan, nggak disunahkan, karena yang disunahkan atau dianjurkan ya mungkin lebih presisinya, karena teks dalilnya tidak begitu meyakinkan. Nah, itu adalah tadi doa peranggota wudhu. Doa peranggota wudhu itu yang dianjurkan. Tapi kalau mau sholat, terlarang nggak dalam madzhab Syafi'i? Jawabannya nggak. Dalam madzhab Syafi'i, urusan perkara yang ditambahkan ke dalam ibadah itu lebih ringan. Nggak ketat. Ingat ini, dalam madzhab Syafi'i, longgar dalam perkara yang ditambahkan ke dalam ibadah. Ingat ini, teman-teman. Dalam masalah hadis, strict. Nggak boleh bilang hukum kecuali landasan hadis harus sahih. Nah, ini maksud sahih adalah tidak dhaif. Hasan masuk kategori itu. Tapi kalau menambahkan sesuatu dalam ibadah, selama itu menurut para ulama adalah kebaikan, para ulama Syafi'i ya, itu harus patokannya ulama ya, nggak boleh orang awam belaka gitu tanpa pertimbangan ulama itu lancang berarti. Nah, maka tidak mengapa, semaksimal pun tidak haram, tapi makruh. Tambahan-tambahan seperti ini bisa ada ulama madzhab Syafi'i ada yang komentarin ini bid'ah terlarang, bid'ah, maka seringnya mereka katakan dengan bahasa makruh, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya tidak disunahkan, tapi kalau dilakukan tidak mengapa. Tapi kita biasakan ya, mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih berhemat-hemat dalam yang sunnah lebih baik daripada bercapek-capek dalam hal yang tidak disunahkan. Demikian kata Ibnu Mas'ud. Ini kaidah penting ya. Jadi di sisi lain kita pahami bahwa madzhab Syafi'i longgar dalam perkara yang baru, bukan perkara yang ditambahkan ke dalam ibadah, gitu ya. Selama tidak bertentangan dengan ibadah itu sendiri dengan nilai-nilai kesunahan, karena kata Imam Syafi'i al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua kata Imam Syafi'i. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Yang terkenal, Imam Syafi'i ucapannya terkenal tentang masalah ini. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang membagi bid'ah. Tetapi pada akhirnya ke dalam pengamalan tentu kita janganlah jadi orang yang bergiat-giat dalam hal-hal yang seperti tadi, hal-hal yang tidak jelas kesunahannya, tidak dalilnya bukan dari Nabi, gitu ya. Walaupun tidak mengapa dilakukan misalnya atau baik, tapi kita lalai dalam mengerjakan sunnah-sunnah yang jelas. Jadi coba kita mindsetnya diubah, fokus ke hal-hal yang jelas-jelas sunnah. Walaupun sekali lagi tidak mengapa. Jelas ya, clear. Dari Adi Al-Farizi, kalau khilaful aula versus sunnah menang mana? Menang sunnah. Khilaful aula, karena khilaful aula mendekati mubah. Kalau sunnah itu kamu pakai istilah sunnah lagi, itu jelas banget. Sunnah itu udah mendekati wajib, menang sunnah. Selanjutnya kalau Ustadz sedang berkata dianjurkan, ya benar, saya sering istilahkan demikian. Maka kesunahan lebih rendah dibanding kalau Ustadz seperti ya betul demikian. Itu bukan istilah saya, tapi istilah para ulama Syafi'iyah, mereka juga demikian. Kalau mereka bilang dianjurkan, yustahabbu atau yundabu, maka lebih rendah derajatnya dibandingkan yusannu. Relatif paramesti, afan sunnah yang ikhtilaf tadi apa saja? Oke, kita coba bantu list ya. Apa kita extend sedikit ya. Bantu saya teman-teman, bantu saya sebutkan sunnah wudhu yang diperselisihkan itu wajib atau enggak. Yuk, bantu saya. Apa? Kita bicara 4 mazhab aja dulu. Apa? Mengusap kepala. Urut dong, dari depan. Berkumur. Oke deh. Kumur ya. Kumur wajib, rukun menurut mazhab Hanbali dan Maliki. Oh, ngeri. Apalagi istinsyaq. Wajib menurut mazhab Maliki dan Hanbali. Apalagi? Isti'ab. Istiab apa tuh istiab? Yang mana maksudnya? Oh, istiab ras ya, menyempurnakan usap seluruh kepala. Itu wajib menurut mazhab Maliki dan Hanbali. Oh. Ngeri. Dalq wajib menurut sebagian Syafi'iyah. Menurut sebagian Syafi'iyah. Ada yang bilang dalq wajib. Maksudnya dia baru dianggap mengusap itu, dianggap gosel itu kalau pakai dalq, pakai tangan. Kalau siram doang. Oke, aku lihat itu tadi 4 berarti ya. 4. Apalagi? Oh enggak. Apalagi? Mualah 5. Mualah. Gitu ya. Silakan live duluan. Iya, itu barangkali yang 5 hal yang basmalah juga. Wajib menurut mazhab apa basmalah? Hanbali. Wajib menurut mazhab Hanbali. Jadi 6. Bismillah, apa tadi? Kumur-kumur. Masukin air ke hidung. Kemudian pijat-pijat anggota wudhu, ya ini pakai tangan di basuhnya. Kemudian apa? Meratakan air di seluruh kepala. Kemudian yang terakhir yang keenam apa?
mualah. Itu jarak antar basuhan anggota tubuh tertentu dan anggota tubuh setelahnya itu nggak boleh lama sampai kering. Oke. Kalau dalam safar disunahkan juga menyempurnakan sunnah wudhu? Ya, benar. Sunahkan. Dari Ibrahim, jika kita sholat rawatib atau fardu setelah wudhu, apakah dihitung juga setelah mengerjakan sunnah sholat? Kalau rawatib saya tidak tahu. Tapi kalau fardu enggak. Karena dia sunnah. Kalau nggak bisa digabungkan dengan sholat. Kalau nisab subhanakallah kita asyhadu boleh tutup menjadi imam bermanfaat amal yang saleh. Sampai bertemu lagi di tahun depan ya, tahun 1442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.